Halo guys, kembali lagi dengan Queen Tarot Semesta. Di depan kalian sudah ada 3 file. Nah, file ini menunjukkan apa yang kalian pilih. Dan tentu saja kita akan fun reading ya. Tidak bisa 100% resonate kepada teman-teman, tapi aku berharap ada energi kalian yang masuk ke dalam sini ya. Dan juga karena ini fun reading, jadi tolong dibawa fun aja, dibawa enjoy, dibawa tenang. Karena namanya juga fun reading, kita tidak bisa mengambil semuanya tuh resonate dalam satu waktu. Oke, gitu teman-teman. Kalau kalian suka videonya, bisa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman kalian. Lalu kalau kalian ingin personal reading, bisa cek deskripsi. Harga dan kontaknya sudah ada di sana ya. Jadi kalau kalian langsung pingin personal reading, bisa langsung cek deskripsi gitu. So, hari ini temanya bagaimana sifat idolamu. Aku lagi ngidolain artis Taiwan namanya Wang Ze. So, aku penasaran dia itu orangnya seperti apa. Adakah yang mempunyai idola sepertiku? Jadi, kalian penasaran dengan sifat idola kalian seperti apa? So, hari ini aku bikin readingan ini buat penasaran, kepo-kepo. Jadi kita akan bermain tentang idola, mencari tahu sifat idola kita. So, ada 3 file di sini, ada Yuki, ada Shinichi, ada Lilin. Silahkan dipilih yang menurut kalian sukai dan identik dengan kalian. Pikirnya dan pilihnya pakai hati, jangan pakai ngasal gitu. So, aku hitung ya. 1, 2, 3. Kalau gitu, aku milih yang Yuki. Aku juga milih yang Yuki. Jadi aku akan mulai dari Yuki dulu. Oke? Aku milih yang Yuki, jadi aku akan mulai dari Yuki. Baru kita ke Shinichi dan Lilin. Oke? Ini udah aku shuffle, aku ambil dari 3 kartu yang berbeda. So, kita akan lihat dari kartu Oracle. Keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Then let your friends help you. Ask for any support from others. Ya, gini. Kadang idola tuh sifatnya bermacam-macam. Tapi aku melihat kalau misalkan orang yang pilih file ini, idolanya tuh sifatnya bisa dibilang kadang dia memikirkan sesuatu tanpa realistis gitu. Jadi kepikiran sesuatu terus kadang dia butuh curhat sama orang. Dia orangnya cukup introvert gitu, pendiam, terus banyak banyak menyimpan sesuatu gitu. Dia orang banyak yang menyembunyikan sesuatu. So, kita lihat kartunya. The Page of Pentacle. Terus idolamu yang file 1 nih kayak lebih baik menyimpan semuanya gitu. Padahal ada teman-temannya di sekitarnya, tapi dia kadang jarang ngobrol, jarang mengutarakan perasaannya kalau misalnya lagi suka sama seseorang. Sendiri. Dan misterius. Age of Wands, Page of Pentacle, Age of Wands, Four of Swords, Two of Wands, Ten of Cups. Oke, yang pilih Yuki. Jadi sifat idolamu, dia ini optimis ya, orangnya optimis dalam berkarir. Mungkin sekarang dia lagi fokus pada drama yang dia kerjakan atau apapun yang sedang dia lakukan. Pokoknya dia lagi fokus dengan karir dan tujuan hidupnya. Untuk saat ini dia kayak belum fokus untuk menikah atau semacamnya. Dia ini lagi fase dimana ingin mencari peluang dan mencari apa yang dia inginkan di dalam hidupnya. Ingin mengambil semua yang dia inginkan saat ini. Misalkan dia kerja keras, ya dia kerja keras dulu saat ini. Fokus karir, fokus karya dia. Apapun yang dia lakukan saat ini adalah nomor 1 buat dia. Seakan dia ingin mencari dan mengambil tujuan hidupnya gitu. Jadi untuk saat ini dia kayak masih pingin santai, relax, fun gitu, buat have fun aja hidup itu. Karena
Mungkin dia pernah berada di titik terendah banget, ada Four of Swords. Dia pernah merasa di titik terendah, pernah yang namanya putus cinta dalam atau menyukai seseorang dengan dalam, tapi pada akhirnya batal, berujung tidak dengan hubungan yang baik ya. Jadi dia harus memutuskan karir atau hubungan gitu. Di sini dia lebih mementingkan karir saat ini. Nah, and then idolamu tuh lagi butuh kestabilan, jadi semuanya ini dijadiin teman dulu untuk saat ini. Kayak misalkan dia punya teman lawan jenis, kayak misalkan kalau Wangse itu temannya Kue Kue atau siapa ya, Yato atau semacamnya. Nah itu dia ini pingin menjadikan semua itu teman dulu saat ini, belum memikirkan hubungan yang serius, karena dia takut hal yang masa lalu itu terjadi. Karena itu dia banyak menyimpan semuanya di dalam hati, pikiran, dan dia lebih menyimpan itu. Jadi terus juga kadang hal yang dipikirkan itu tuh harus berjalan sesuai ekspektasi dia, tapi sebenarnya itu kan nggak harus. Jadi makanya dia banyak menyimpan semua rahasia terdalamnya di dirinya, yang harusnya sebenarnya sih bisa di-share ke orang-orang, karena ya nggak baik juga mendem gitu. Biarkan teman-temannya tuh ngebantuin dia, tapi kayak dia orangnya banyak misteriusnya sih. Yang pilih PL1 orangnya misterius banget gitu loh, lebih menikmati untuk menyendiri, terus introvert, lebih banyak meluangkan waktu untuk sendirian. Dia lebih tepatnya tidak suka orang lain mencampuri urusan dia gitu. Karena dia ini tipikal orang yang apa ya, nggak mau orang lain tuh melihat dia sedih, nangis gitu. Jadi biarkan dia yang menyimpan semua perasaan sedihnya. Iya. Dia tipikal orang yang nggak mau bikin orang lain sakit hati sama dia juga. Jadi mungkin dia pernah curhat sama orang lain dulu, terus dikecewakan, jadinya dia nggak mau terulang lagi. Jadi dia kayak ada traumatic untuk storytelling ke temen-temennya gitu. Padahal mah tidaknya open sama orang yang dipercaya aja tuh bisa gitu. Wow, idolamu sangat misterius. Ya, sangat misterius. Menarik. Aku juga milih Yuki karena kebetulan idolaku itu juga tipikal misterius, dan ya Yuki sama juga misterius ya orangnya ya. Oke, kita lanjut ke file 2. Terima kasih file 1. Semoga kita bisa lebih fun. Aku pingin idola aja, lagi abis nonton drama Taiwan jadi pingin idola. Oke, file 2. Kita lihat past life relationship, the soulmate ya. Ini idola kamu kayak lagi jatuh cinta pada seseorang dari masa lalu nih, dan mereka tuh kayak sama-sama sebenarnya udah suka dari dulu, cuman kayak nggak pernah ada waktu buat mengutarakannya. Terus idola kamu kayak oh ya udahlah gitu, tapi di sini tiba-tiba ada momen dimana mereka berdua tuh kayak klik balik, saling suka sama satu sama lain, kayak saling penasaran sama perasaan masing-masing gitu. Kita lihat kartu tarotnya ya. The Six of Wands, the Seven of Swords, the Eight of Wands, ada the Empress, ada the Fool. Aku melihat dia tuh orang yang sangat mature, dewasa ya. Idolamu ini yang pilih PL2 dia mature, dewasa banget. Baginya itu tuh skill, tujuan hidup itu paling penting gitu. Nggak ada yang bisa mengalahkan karir dan keinginan dia saat fokus kerja gitu. Dia kalau udah lagi fokus fokus kerja, bakal fokus banget. Jadi kayak hal-hal lain yang di luar dari apa yang dia kerjakan nggak digubris pada saat ini. Kayak ibarat kata dia lagi pingin fokus ini A, dia akan berjalan ke arah situ dulu gitu. Ada Six of Wands,
Dia kayak berjalan melihat-lihat kondisi peluang, apakah dia maju atau enggak gitu. Hebat kata dia lagi pingin solo karir, tapi untuk saat ini dia masih belum bisa fokus karir, solo karir dulu. Jadi saat ini dia masih pingin lihat peluang, apakah ada peluang buat dia, apakah dunia solo karir lebih baik daripada sekarang, dia gitu. Jadi dia masih meneliti apa yang baik buat dia, apa yang baik buat orang-orang di sekelilingnya gitu. Well, it's mature gitu. Tapi untuk saat ini dia kayak lagi pingin fokus karir, tujuannya sih. Terus dia banyak menyendiri belakangan ini karena untuk mencari tahu apa sih reason dia itu mau ke hubungan gitu. Dia soalnya gini, dia tuh takut kalau misalkan dia lagi berhubungan sama seseorang terus karirnya jadi anjlok, turun. Padahal sih sebenarnya kalau misalnya dia bisa nyimbangin, semuanya kan baik-baik aja gitu. Tapi karena emang dia juga ada something feelings, sesuatu feeling sama seseorang yang mungkin orangnya itu pernah ada di hidupnya dia, jadi dia kayak bisa kepikiran gitu, kepikiran. Padahal dia orangnya tipikal yang banyak bangetan, dan dia adalah orang yang sangat fokus pada karir dan tujuan hidup gitu. Dia lebih mementingkan karir, skill, apapun yang dia kerjakan sekarang daripada percintaan selama ini. Terus dia sekarang kepikiran buat memikirkan hubungan. Lalu orang ini cukup tegas, cukup tahu apa tujuan hidup dia, cukup tahu di mana dia harus memulai, di mana dia harus mengakhiri. Dia banyak yang menceritakan ini semua kepada orang tua sih, banyak kan gitu. Ada yang banyak menceritakan ini kepada orang tuanya, pada keluarganya, atau mungkin banyak yang curhat pada keluarga sih, harus bagaimana, tujuannya dia harus bagaimana. Takutnya dia salah pilih, pada akhirnya ntar karirnya hancur. Dia nggak mau jatuh ke jurang gitu. Soalnya kan kalau misalkan Korea gitu kan agak strict banget ya. Sama sih di mana-mana, kayak Taiwan, Jepang juga sama gitu. Maksudnya idol itu kan nggak boleh pacaran gitu. Makanya dia harus banyak berdiskusi kepada orang tua saat ini. Takutnya dia salah ambil langkah dan malah merusak karir dia gitu. Dia lagi penuh pertimbangan sih, apa yang dia lakukan sekarang juga lagi penuh pertimbangan gitu. Takutnya dia salah ngambil sesuatu yang nggak harus diambil. Wow. Jadi dia banyak mikir. Yang pilih PL2 sih, artis kalian lagi banyak mikir, biar kalian yang ngefans juga masih enak-enak ngelihat karyanya, masih pingin ngelihat dia fokus kerja, karir, usaha, ya kan. Jadi mereka para idolnya juga nggak mau merusak kepercayaan para fans ya. Seperti itu. Oke, terima kasih PL2. Kita lanjut ke file terakhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya dan bagikan ke teman-teman kalian. Oke, kita lanjut ke file 3. Oke, file 3 Lilin. Oke. Wase, The Flirt, Forgiving and Learning. Dulu ada yang idola kalian ada yang pernah sempat kena skandal. Aku melihatnya gitu. Jadi dulu entah ada yang pernah punya skandal sama seseorang dan pada akhirnya berantakan, hancur karirnya. Terus dari situ dia harus memulai lagi dari nol, melupakan masa lalu yang pernah terjadi. Banyakan dia yang pilih PL3 ini karirnya pernah hancur, terus berusaha dari nol lagi, belajar lagi, terus semangat lagi gitu. Menarik. Ada King of Cups, The Eight of Wands, The Eight of Cups, ada King of Pentacle, dan ada Seven of Swords. Idola kalian tuh tipikalnya orang yang sangat sangat tahu ambisius gitu, sangat tahu keinginannya
dia juga banyak hal yang dia kejar. Karena itu aku bilang dia pernah sempat kena skandal pada zaman dulu atau sebelum ini, dan akhirnya dia lagi berusaha untuk kembali naik gitu. Dan dia berusaha memaafkan dirinya yang dulu, kayak rebirth, terus reborn, jadi diri yang baik dan diri yang baru lagi. Aku melihat dia ini lagi berusaha menstabilkan dirinya agar hal-hal yang masa lalu kayak skandal-skandal nggak penting dia bisa ngelupain, ya. Dia bisa fokus pada tujuan hidupnya, fokus skill, fokus karir, banyak hal yang dia ingin capai di tujuan ini. Dia juga lagi banyak merenung dan memikirkan hal-hal apa yang baik ke depannya buat idola kamu ini. Aku melihat dia lagi kebimbangan. Kenapa aku bilang dia bimbang? Karena dia sebenarnya pingin menentukan jalannya. Selama ini kan kalau misalkan boyband, girlband itu kan dipilihin sama produser, manager gitu kan, baik kayak gimana. Dia itu lagi bimbang. Untuk saat ini dia bimbang, dia pin jalannya seperti apa. Banyak yang mereka tuh masih ragu buat meneruskan pekerjaannya. Tapi dia punya skandal, ini dia yang bikin dia stres. Dia tuh memikirkan skandal dia, memikirkan karir dia, memikirkan masa depannya gitu. Banyak hal yang dipikirin gitu. Pada akhirnya dia tetap fokus pada boyband atau girlbandnya, dan dia masih belum memutuskan untuk karir kedepannya gitu loh. Well, at least dia nggak pingin selamanya terjebak di sini doang terus nge-stuck gitu. Terus dia cuman butuh untuk apa ya, dia ingin menstabilkan perekonomian dia deh. Kayaknya dia pernah ditipu dengan seseorang sampai akhirnya uangnya banyak yang keambil terus menipis gitu. Lalu dia banyak yang berjalan pelan-pelan lagi dari nol, terus banyak hal yang dia ambil selama ini, prosesnya gimana, jalannya gimana. Jadi dia tuh kayak pelan-pelan tapi pasti melangkah gitu. Dia juga banyak mengerjakan sesuatu skill yang baru, kayak misalkan berjualan atau membuka kafe. Banyak dari mereka yang ada yang membuka usaha sih sambil bekerja pada boyband miliknya dia. Tapi dia kayak masih bimbang deh, masih mau meneruskan di boyband itu atau girlband itu atau pin keluar. Aku merasa kayak dia suntuk sama pekerjaannya, kayak udah mulai boring gitu. Dia lagi butuh refreshing pastinya, dan juga pasti dia ingin sebenarnya skandalnya yang lama ini berakhir dan dia bisa kembali ke kehidupan yang baik buat dia gitu. Jadi dia lagi memikirkan banyak hal, dan itu memikirkannya itu nggak gampang. Dia harus benar-benar memikirkannya dari hati, mateng-mateng. Takut fansnya pada marah juga. Soalnya yang aku lihat ini yang pilih part 3 ini banyak perenung, banyak keinginan yang belum kesampaian juga. Banyak dari idola kalian yang memutuskan untuk mencari jati diri yang lain gitu. Mencari jati diri yang lain yang sebenarnya belum bisa ia capai selama ini gitu. Menarik. Banyak juga dia tuh kayak yang mikirkan buat oke, aku mau fokus AAA gitu, tapi masih nge-stuck di boyband. Soalnya kan schedule boyband tuh agak berat ya, harus ini, harus itu gitu. Jadi dia mikirnya juga sampai sana. Wow, iya sih, pasti pusing gitu. Tapi menurut aku juga yang pilih part 3 ini adalah orang yang mateng gitu pemikirannya. Cuman dia masih agak ragu juga, buat takutnya kalau dia pilih jalan A, jalan B ntar salah gitu. Jadi dia lagi penuh pertimbangan. Jadi judul tema hari ini adalah bagaimana apa yang dirasakan dengan idolamu. Asik. Menarik sih. Jadi ya yang dirasakan idolamu saat ini ya yang tadi aku bilang, masih agak ragu dan bimbang dengan keputusannya. Well, seperti itu. Mungkin itu aja ya hari ini. Aku lagi nggak bisa banyak-banyak
Dan terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian. And see you guys in the next video. Dan sampai jumpa. Bye-bye.